Gibson Les Paul. Gitar ikonik ini adalah bentuk rock and roll. Topi pesulap ini, bunyi ini, kacamata itu, si icon. Siapapun mengenal dia, definisi rock and roll. Dari semua nama yang ada di seluruh dunia, dia hanya memilih satu nama, Slash. Kalian pasti tahu siapa laki-laki ini. Tapi mungkin yang kalian tidak tahu adalah gitar yang digunakannya. Gitar KW yang digunakan untuk menyelamatkan Gibson. Tahun 1987, di saat semesta rock sementara dikuasai oleh glam, hair metal. Secara estetik dan sonic space, mereka menguasai MTV. Kiblat musik era itu, Sunset Strip terlihat seperti pusat semestanya. Dengan tampilan yang menonjol, bercahaya, visual yang sangat sempurna untuk TV. Aksi panggung melampaui megah, super, ampli, dan gitar yang harus super. Eranya super strat. Di akhir 80-an, cahaya itu mulai redup. Nirvana dan grunge adalah peredup utama. Hello, I am Chris. Hello, I am Kurt. And I'm Dave. And we are Nirvana, the band you see on TV too much. Tapi sebelum itu terjadi, bahkan kita bisa berargumen, band inilah perintisnya. Keluar dari kebakuan yang mapan, sebuah band dari Los Angeles. Appetite for Destruction. Mereka lapar, ingin menghancurkan rock yang terlalu diproduksi secara berlebihan dan kembali ke akar, kembali ke rock and roll, punk dan blues. Formulanya siap, pasukannya sempurna, bass punk dan melodik dari Duff McKagan, drum rapi dan groovy dari si murah senyum Steven, ritme isi yang berwarna dan kreatif. Vokal penuh kegarangan dari si perang War, William Axl Roses. Tapi ada yang kurang. Si ular belum menemukan suaranya. Slash kecewa dengan apa yang dia dengar keluar dari amplinya. Apa yang salah? Saat rekaman Appetite, Slash sangat frustasi dengan sound gitar yang didengarnya. Dia mencoba beberapa gitar Jackson yang adalah standar bagi para gitaris era itu, dan juga beberapa biji Rich yang dia miliki. Tapi tidak, bukan ini tone yang dia cari. Bukan ini amunisi yang cocok untuk melengkapi Guns. Laki-laki ini, Alan Niven, manajernya Guns saat itu, berburu gitar yang kira-kira bisa mengenyangkan dahaga si ular ini. Dia mendengar ada tempat yang mungkin memiliki apa yang dia cari. Dia pergi ke sana, ke Music World di Redondo Beach, California. Saat dia melihat gitar itu, dia langsung bayar $2.500 dan kembali ke studio dan memberikannya kepada Slash. Dan setelah Slash menyambungkannya ke ampli Marshall, suara magis dari gitar membuat semua orang yang ada di ruangan itu tergagum. Ini dia, pasti ini. Sebuah Lemon Burst Les Paul. Jenis gitar yang ditinggalkan oleh gitaris pada era itu. Gitar yang dianggap sebagai gitar yang ketinggalan zaman. Gitarnya orang-orang tua. Bukan super strat yang estetik, yang wah. Tapi ini dia, gitar ini yang dicari Slash. Si ular telah menemukan Excalibur. Banyak rumor mengenai berapa besar peran gitar di album ini, tapi yang jelas, dengan album ini, Guns dan Slash memasuki panteon gitaris legendaris, bergabung dengan dewa-dewa gitar pendahulunya. Album yang meroket secara internasional menjadi salah satu album debut rock yang tersukses sepanjang masa. Membuat orang bertanya-tanya, gitar apa yang digunakan oleh dewa gitar baru ini? Bagaimana mendapatkan tone dari album ini?
Mereka melihat dia saat konser. Ribuan, bahkan jutaan gitaris di seluruh dunia menginginkannya. Rocker manapun kembali menemukan rasa hangat, tebal, tapi garang dari Les Paul. Dan linier dengan itu, penjualan dari Gibson Les Paul meroket. Saat Gibson era itu berusaha untuk bisa bertahan tertati-tati dan mencoba beradaptasi dengan era Superstrat. Tapi tiba-tiba, seluruh rocker sepertinya ingin mengenjreng Gibson supaya bisa seperti Slash. Slash jelas-jelas mengendong Gibson di masa sulit mereka, di tengah hiruk pikuk itu. Yang para gitaris tidak tahu bahwa gitar yang digunakan Slash di album Appetite for Destruction bukan Gibson sama sekali. Itu adalah replika, kopi, atau bisa disebut KW. Bukan sembarangan KW. Gitar replika Gibson 1959 yang dibuat dengan sangat baik, buatan tangan dari seorang luthier California bernama Chris Derrick. Lahir pada 6 April 1954 di Glenfield, Massachusetts. Dia membuat workshop di belakang Music Works dan terkenal dengan membuat replika dari Gibson 1959 Burst yang sangat otentik dan dibuat dari kayu yang berkualitas tinggi. Bahkan dia pergi ke New England untuk memanen maple yang khusus untuk gitar buatannya. Biasanya, Derrick menaruh spool atau pickup PAF 59 untuk gitarnya. Tapi entah kenapa, di gitarnya Slash, dia memilih memasang Seymour Duncan Alnico 2 Zebra yang memberikan sound yang lebih modern kepada gitar yang terlihat dari masa lampau ini. Maka lahirlah gitar legendaris satu-satunya yang mencatatkan sejarah rock and roll secara paten. Sayang sekali, Derrick meninggal pada Mei 1987. Penggila gitar dan pembuat gitar yang sangat hebat ini tidak pernah merasakan gitar yang dibuatnya menembus stratosfer dan menjadi penyelamat Gibson. Kombinasi sempurna antara Slash, gitar dari Derrick, Marshall, dan musik grunge membangkitkan kembali gairah para rocker. Seperti yang dilakukan pendahulunya Eric Clapton dengan Gibson bersama Bluesbreaker, Jimmy Page dengan Led Zeppelin, dan 90-an melihat kembali kebangkitan dari Gibson Les Paul. Bukan hanya Les Paul, tapi seri-seri seperti Gibson 335, di metal juga Explorer dan Flying V. Dan sampai saat ini Gibson tetap ada di hati para penggemar gitar. Slash sudah tidak lagi membawa gitar ini dalam tour karena takut akan merusaknya dan sempat hampir dicuri orang saat konser. Tapi gitar ini terus-terusan digunakan Slash saat rekaman. Ironisnya, Gibson membuat replika terhadap gitar Slash ini. Mereka membuat replika dari replika gitar yang mereka replikakan. Dan secara tidak langsung, gitar KW lah yang menyelamatkan Gibson. Terkadang, dewa rock and roll sangat lucu. Sangat-sangat suka bercanda.